Apa yang baik. Hanya Kau yang menjadi sandaran hidup kami Tuhan. Bahkan Engkaulah satu-satunya penguasa tunggal dalam hidup kami. Dan tidak ada yang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di kesempatan malam hari ini Tuhan, Engkau memberkati anak-anak muda dimanapun mereka berada Tuhan. Apa berdoa generasi muda Tuhan, GPI Petra Tuhan, yang ada di Glow di dalam nama Yesus. Engkau yang memberkati mereka yang ada di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kekuatan. Kalau ada yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang susah Kau yang menghiburnya. Sejak hari ini Tuhan, Engkau mengambil alih seluruh kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, yang siap kita membaca firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Baik, shalom. Shalom anak-anak muda. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan luar biasa. Amin. Haleluya. Malam hari ini tema yang saya mau bagikan bagi kita adalah pemuda yang mempunyai tujuan yang pasti. Katakan sama-sama dengan saya, pemuda yang mempunyai tujuan yang pasti. Bagaimana supaya kita seorang anak muda yang memiliki tujuan yang pasti dan tidak menuju maut atau kebinasaan? Tentunya hidup kita harus selaras dengan firman Tuhan. Hidup kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena hidup kita ini adalah berharga di mata Tuhan. Anak-anak muda berharga di mata Tuhan. Engkau mulia dalam pandangannya Tuhan. Jangan ada yang merasa minder. Jangan ada yang merasa tidak mampu. Sebagai seorang anak muda, percayalah bahwa engkau adalah di tangan Tuhan. Hari ini kita buka firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat yang ke-25 berkata, ada jalan yang dipandang benar oleh manusia, tetapi berakhir menuju maut atau kebinasaan. Jadi kita harus mengerti jalan kita, apakah jalan kita masih di dalam Tuhan atau di luar Tuhan. Tetapi saya percaya anak-anak muda dimanapun kita berada, kita tetap di jalan yang benar, amin. Kita masih di dalam kebenaran, masih berdiri di dalam kebenaran, masih berjalan di dalam kebenaran, bahkan masih melakukan kebenaran. Sehingga tujuan hidup kita pasti hanya di dalam Tuhan. Haleluya. Tujuan hidup adalah apa yang seseorang rencanakan untuk kehidupannya pada hari ini, esok, lusa, sebulan ke depan, setahun ke depan, bahkan beberapa tahun mendatang. Tujuan hidup orang akan berbeda satu dengan yang lainnya. Pengertian tujuan hidup menurut para ahli adalah proses menetapkan identitas diri yang dimiliki seseorang. Ada 3 hal dalam hidup kita yang tidak bisa kembali. Yang pertama waktu, kenangan, dan kesempatan. Kemudian ada 3 hal yang tidak boleh hilang dalam hidup kita, yaitu pengharapan, ketulusan, dan semangat. Karena anak-anak muda identik dengan semangat. Ada pengharapan, ada ketulusan. Dan setiap manusia, terutama kita sebagai pemuda Kristen, sebagai anak muda, pastikan memiliki ketiga hal ini. Amin. Haleluya. Yang pertama, kalau kita mau tujuan kita pasti, atau pemuda memiliki tujuan yang pasti, kita harus mempunyai atau memiliki seseorang yang namanya Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena
hidup ini tanpa Tuhan, wow, kita akan tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita mempunyai Yesus, memiliki Yesus dalam hidup kita, maka hidup kita adalah sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Dikatakan Yohanes 15, firman Tuhan berkata, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, kata Tuhan, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar sama seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat yang ke-7, sama-sama kita baca. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, dan kamu apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda, dimanapun kita pada malam hari ini, pastikan hanya di dalam Yesus ada kepastian. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi hidup kita ini harus sepenuhnya bergantung, hanya sepenuhnya berharap, hanya sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kepastian kepada kita. Di dalam Alkitab ada begitu banyak janji Tuhan. Ada begitu banyak janji Tuhan dalam hidup kita. Tetapi dia berkata hanya di dalam Yesus ada kepastian. Tinggallah pada pokok anggur yang benar. Amin. Di dalam Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan hanya hidup yang sementara ini yang kita mau alami atau yang mau kita rasakan. Di sini saya menulis di dalam Yesus bukan hanya hidup sementara di dunia ini saja, tetapi sampai menjamin kehidupan yang kekal selama-lamanya. Karena ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita sudah berharap sepenuhnya kepada Tuhan, maka janji Tuhan yang pertama adalah kita hidup di dunia diberkati dan juga hidup yang akan datang kita memiliki yang namanya kehidupan yang kekal. Ada amin? Haleluya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi mau saya katakan, hanya di dalam Yesus ada kepastian. Di luar Yesus tidak ada kepastian. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi di dalam Yesus ada kemenangan, ada kepastian, ada jaminan, ada kehidupan yang kekal. Sebagai kita orang percaya, sebagai anak-anak muda, Glow, kita harus menyediakan waktu, katakan waktu. Kita hanya menyediakan waktu khusus untuk bersama dengan Tuhan. Mungkinkah engkau di rumah bersaat teduh? Mungkinkah engkau di dalam pekerjaan engkau bersaat teduh berdoa kepada Tuhan? Sebab ada banyak hal yang Tuhan mau sampaikan, yang Tuhan mau bicarakan bagi saudara dan saya. Ada banyak hal yang Tuhan mau bicarakan pada kita. Dan setiap orang berkenan dipakai Tuhan. Setiap orang berkenan dipakai Tuhan. Pastilah seorang yang telah menyediakan waktunya untuk mendengarkan suara Tuhan. Kalau hari-hari ini, kalau engkau belum sempatkan waktumu, menyediakan waktumu, quality time dikatakan, waktu yang berkualitas untuk Tuhan, belum terlambat saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mulai hari ini, mulai esok pagi, lusa dan sebagainya, pastikanlah hidupmu menyediakan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Karena sudah Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Dan ketika kita menyediakan waktu, firman-Nya berkata, dia, saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Kita semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, berkenan di hadapan Tuhan.
Sediakanlah waktumu untuk membaca firman, untuk merenungkan firman, dan juga boleh membagikan firman, serta melakukannya dalam kehidupan kita. Maka alamilah berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Poin yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda. Sebagai anak muda kita harus berani bermimpi besar. Katakan sama-sama dengan saya, berani bermimpi besar. Ya, saya akan baca bagi kita Kejadian 37 ayat 5 sampai 7. Saya bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Wow, seorang anak muda, seorang Yusuf yang berumur 17 tahun, dia memiliki mimpi yang besar. Yusuf berani bermimpi lebih dari orang lain, lebih dari saudara-saudaranya, di mana ketika mereka, keluarganya adalah seorang yang menggembalakan kambing domba, tetapi dia memiliki mimpi yang besar. Bagaimana dengan mimpimu hari ini? Bagaimana dengan impian saudara hari ini? Dan tidak hanya bermimpi besar, dan dia juga mewujudkan impiannya itu. Sekalipun ada proses yang berkepanjangan, ada tantangan, ada pergumulan, tetapi seorang Yusuf, dia memiliki impian yang besar. Saya berharap kita semua dimanapun kita berada, yang di tempat ini juga, beranilah bermimpi besar, amin. Karena ketika kita bermimpi besar, Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi kita. Ada kalimat bijak mengatakan, pemenang adalah pemimpi yang tak pernah menyerah. Wow, artinya jika ingin saudara dan saya berhasil, kita berhasil, harus memiliki impian, yaitu gambaran dari keberhasilan yang ingin kita raih di masa depan. Impian akan mendorong kita untuk berusaha berjuang, amin, sampai impian itu menjadi sebuah kenyataan. Sebab impian tidak akan terwujud tanpa adanya tekad, tanpa adanya passion, tanpa adanya harapan, tanpa adanya impian. Tetapi impian akan mendorong orang untuk selalu berjuang sampai dia melakukan impiannya, sampai dia mengalami impiannya itu. Ada sebagian orang berpikir bahwa bermimpi besar adalah suatu kesombongan. Wow, ini sangat disayangkan sekali. Sebagai anak-anak muda, saya mau katakan bagi kita, bermimpilah yang besar. Itu Alkitab katakan. Seorang Yusuf yang hanya sebagai menggembalakan kambing domba ayahnya, tetapi dia berani bermimpi besar. Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar bagi kita yang memiliki impian yang besar. Katakan amin. Contohnya saudara, saya ambil di sini Yusuf. Keberhasilan Yusuf menjadi penguasa di Mesir berasal dari sebuah impian, meskipun ia harus melewati yang namanya proses yang panjang. Jadi keberhasilan Yusuf itu bukan hanya simsalabim, dapat sibim-bim ompong, enggak. Atau hanya abrak-kedabrak jadi, enggak. Dia memiliki daya juang yang luar biasa. Kita sebagai anak-anak muda harus memiliki namanya tekad, kebulatan hati kita untuk meraih terus. Apa mimpimu? Apa cita-citamu?
Apa yang kau rindukan di masa depanmu? Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus berani bermimpi besar. Ini hal yang sangat luar biasa. Poin yang ketiga, kita harus berjuang. Katakan berjuang. Berupaya meraih impian, amin. Sejak muda, Yusuf sudah terbiasa bekerja. Kita sama-sama baca Kejadian 37 ayat 2. Saya bacakan bagi kita dari tempat ini. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Jilpa, kedua istrinya, ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Wow, jadi sejak muda Yusuf sudah terbiasa bekerja, amin. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Kurang lebih saya tulis di sini umur 13 kurang lebih dia sudah dilatih bekerja. Kira-kira kelas 1 SMP. Dia sudah biasa. Dia sudah terbiasa. Alkitab berkata dia sudah terbiasa untuk bekerja. Kalau mungkin kita dulu berpikir Yusuf kan seorang anak yang manja. Yusuf kan seorang anak yang malas dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang harus kita hidupi malam hari ini adalah kita boleh melihat Kejadian 37 ayat 2 ini berkata, Yusuf sejak muda dia sudah terbiasa bekerja. Jadi orang yang bekerja pasti mengalami keberhasilan. Jadi kurang lebih 13 tahun dia sudah dilatih bekerja. Dan ini sangat luar biasa. Yusuf hanya 2 bersaudara ya. Selain daripada saudara kandung maksud saya. Selain daripada 13 lainnya. Waktu adiknya lahir, yaitu orang tuanya meninggal. Itu Rahel, ibu kandung mereka itu meninggal. Nah, di tengah-tengah seperti itu, sekalipun orang tua atau ibunya meninggal, tetapi dia tetap berani bermimpi besar. Amin. Dia tetap berani memiliki daya juang yang tinggi. Kalau saya lihat, saya baca, saya teliti di Kejadian 37 ayat 1 sampai 50 dan Kejadian 39. Tidak ada orang yang mendukung Yusuf untuk mewujudkan impiannya. Wow. Mungkin kau berpikir, karena ada orang-orang yang di sekeliling yang mendukung dia, karena ada keluarganya yang mendukung dia. Apa cita-cita saudara di tempat ini? Apa cita-citamu? Kau mau jadi tentara, mau jadi dosen, mau jadi pengajar. Kita harus memiliki daya juang yang tinggi, amin. Kita harus bermimpi, berani, berupaya untuk meraihnya. Jadi tidak hanya saya katakan tadi bim salah bim, enggak. Kita harus action, ada tindakan. Sama seperti iman tanpa pengharapan adalah mati. Tetapi ketika kita berjuang, kita harus terus bekerja juga. Jadi persiapkanlah apa mimpimu ke depan. Apa mimpimu berapa puluh tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Kerjakanlah hari ini. Persiapkanlah dirimu. Karena apa saudara? Kesuksesan seseorang adalah pertemuan di satu titik. Antara kesiapan kita, kesiapanmu, dan anugerah Tuhan. Jadi ketika kita sudah siap, Tuhan memberkati kita. Atau sebaliknya, ketika kita tidak siap, Tuhan datang memberkati kita, gak jadi. Itu akan lalu dengan percuma saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi adalah mudah mulai hari ini. Siapkanlah dirimu. Apa cita-citamu, apa impianmu ke depan. Kalau kau mau jadi tentara, latihlah dari sekarang. Dari sejak muda. Kalau kau mau menjadi dosen, belajarlah yang rajin. Belajarlah lebih lagi. Kuliahlah, amin. Kalau kau menjadi dokter, sekolahlah kedokteran, persiapkanlah dirimu.
Apa cita-citamu? Tentukanlah hari ini. Berjuanglah mulai sejak hari ini. Karena seseorang yang mau meraih keberhasilan, meraih mimpinya, yaitu memiliki daya juang yang tinggi. Tidak kenal lelah. Sekalipun tidak ada orang yang mendukung. Wow. Di sini saya tulis tidak ada orang yang mendukung Yusuf untuk mewujudkan impiannya. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Yusuf tetap berjuang dalam kondisi terpuruk sekalipun. Kita sudah baca Kejadian 37, Kejadian 39. Dia direka-rekakan yang jahat oleh saudaranya sendiri, bukan orang lain. Dia ditaruh di sumur yang kosong lah, terus dijual kepada orang Ismail. Ketika orang Israel lagi dijual lagi kepada Potifar. Dalam keadaan terpuruk atau dalam kondisi terpuruk sekalipun, saudara, Yusuf tetap belajar bertanggung jawab. Amin. Dia berani bertanggung jawab. Dia berani memimpin orang. Bayangkan saudara, di istana atau sebelum di istana, di rumah Potifar, semua rumahnya itu dipercayakan kepada seorang yang bernama Yusuf. Mungkin dia masih tadi 17, 18, 19 dan lain sebagainya, masih muda juga. Tetapi dia bertanggung jawab, belajar bertanggung jawab. Untuk kita dimanapun kita bekerja, beranilah bertanggung jawab. Berani memimpin orang, jangan minder, jangan takut. Jadi kita harus bekerja semaksimal mungkin, amin. Buktinya seorang Yusuf dia dipromosikan. Dipercayakan oleh Firaun. Bukan hanya saja di rumah, bahkan di rumah raja ya, pasti banyak orang. Tapi dia dipercayakan untuk memimpin. Dia dipromosikan, yaitu di rumah Potifar. Wow. Walaupun setelah itu dia di dalam penjara. Ketika dia difitnah dan lain sebagainya, dia masuk dalam penjara, yaitu penjara raja. Dia tetap berjuang untuk mewujudkan impiannya. Jadi dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, sama seperti kondisi hari ini bangsa Indonesia, di mana ada COVID-19, kita nggak tahu ujungnya, tetapi kita harus berjuang, amin, untuk mewujudkan impian kita. Apa impian saudara? Sekali lagi saya katakan, apa impianmu? Mau jadi pendeta? Harus belajar Alkitab, harus sekolah. Dia tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada. Segala waktu yang dipercayakan Tuhan bagi seorang Yusuf, dia tetap melakukannya dengan waktu yang luar biasa. Jadi kesempatan dia tidak sia-siakan. Walaupun sekalipun dalam keadaan dia di penjara. Di dalam penjara dia belajar yang namanya perpolitikan. Kenapa saya katakan perpolitikan? Karena ketika dia ditahan, semua tahanan-tahanan itu tahanan raja-raja ya. Juru minum, juru roti, dan lain sebagainya. Alkitab berkata itu tahanan raja. Jadi dia belajar, mempersiapkan juga mimpinya. Mungkin dia berkata, Tuhan di mana mimpiku yang dulu, aku menjadi penguasa di Mesir dan lain sebagainya. Tetapi dia tetap optimis. Dia tetap antusias. Sekalipun di dalam penjara sekalipun. Dia tetap antusias, dia tetap optimis. Pasti janji Tuhan ditepati bagi dia. Pasti dia akan diangkat menjadi penguasa di Mesir. Nah, di dalam penjara dia memiliki kesempatan untuk belajar pengetahuan. Wow. Bahkan Alkitab berkata, saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak muda, di dalam penjara dia pun dipercayakan. Apapun yang dikerjakan dia tetap berhasil. Karena dia diberkati oleh Tuhan. Kita juga di tempat ini, bahkan dimanapun kita anak muda berada pada malam hari ini,
ketika kita diperkenankan Tuhan, dimanapun kita, dalam kondisi apapun, pasti apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jadi di dalam penjara dia memiliki kesempatan untuk belajar, pengetahuan, ilmu yang namanya perpolitikan. Ya. Yang terakhir saudaraku, apabila kita mau menjadi pemuda yang mempunyai tujuan yang pasti, jadikanlah Yesus sebagai satu-satunya penguasa tunggal dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Milikilah Yesus dalam hidupmu. Amin. Beranilah bermimpi besar, serta berjuanglah berupaya meraih impian-impianmu, dan alamilah berkatnya terjadi atasmu. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Saya akan mau berdoa buat saudara. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Imani janji Tuhan dalam hidupmu, ku tak akan menyerah, pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Idalara masandala rabalara balara sikiti kidalara. Orabasandala rabalara balara balara balara. Idalara masikiti kidalara balara balara. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa buat anak-anak muda di tempat ini, anak-anak muda Glow, Petra Tuhan, dimanapun mereka pada malam hari ini. Apapun yang menjadi cita-cita mereka, apapun yang menjadi impian mereka Tuhan, Engkau menjadi jawaban atas setiap doa mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Kau berkati mereka Tuhan. Sekalipun tidak ada yang mendukung, tetapi kami percaya Engkau Tuhan, waktu-Mu yang terbaik yang Kau menyatakan bagi mereka Tuhan. Sehingga anak muda Tuhan, Glow, diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan mereka, Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Itulah janji-Mu bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, ada mereka yang merindukan Tuhan, kuliah Tuhan Engkau tolong. Mereka
mereka yang merindukan pekerjaan, karyawan tetap Tuhan Engkau tolong. Kalau mereka merindukan jodoh, Tuhan Engkau tolong Bapa yang baik. Semua kerinduan anak muda di tempat ini 2021 dijawab, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dan iman pengharapan mereka tetap Tuhan, hanya di dalam Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kami menjadi anak muda yang mempunyai tujuan yang pasti. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang bergabung beribadah hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Bapa Surgawi, berkati hamba-Mu Bapak Parlin yang sudah jadi berkat bagi kami Tuhan. Kami berdoa, keluarga dan pelayanannya Tuhan tolong. Berkat-Mu melimpah dan semakin Kau pakai secara dahsyat Tuhan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan akhiri ibadah kami Tuhan pada malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dan persekutuannya Roh Kudus yang memberkati saudara dimanapun berada. Dari malam hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kali kedua, biarlah didapati Engkau tetap setia sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, oh Bapa. Oh Bapa, terima kasih. Nyata Tuhan pimpin kami. Berikanlah berkat pada umat-Mu ini sebelum kami berpisah. Oh Bapa, terima kasih. Pimpin kembalinya umat-Mu. Ibadah kita selesai, sampai ketemu di minggu depan. Tuhan berkati.